kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan konversi ya dari sosial media. Apa konversi itu dulu? Konversi itu apa? Mungkin banyak juga orang yang karena terminologinya, istilah-istilahnya saya ganti, jadi banyak orang mesti kadang-kadang apa sih gitu loh. Mesti banyak saya lihat orang tuh mesti kebingungan. Konversi itu apa gitu? Konversi. Ya, apa itu konversi? Mungkin banyak teman-teman yang bingung. Apa sih maksud Bang Indra ini gitu kan? Nah, jadi sebelum itu saya mau mengingatkan kepada teman-teman dulu, konversi itu adalah bagaimana kita bisa sampai ke dalam tahap closing ya. Jadi konversi itu bisa dikategorikan closing. Jadi Anda harus diingatkan dulu, teman-teman harus diingatkan dulu, saya ingatkan dulu, bahwa tujuan kita, ingat ya, sebagai kita pelaku direct selling, apa tujuan Anda bersosial media? Ya, ini tujuannya harus jelas dulu nih. Apa tujuannya bersosial media? Jadi kita bersosial media kalau kita memang sebagai pelaku direct selling yang pengen sudah melihat menggunakan sebagai tools, tujuannya untuk akhirnya bisa yang namanya konversi. Berarti artinya bisa jualan dan bisa rekrut. Ya. Jadi saya mau coba breakdown judulnya, jadi teman-teman nggak bingung, ya, supaya teman-teman nggak bingung. Oh apa ini? Tapi ini yang membuat nanti Anda makin lama makin paham. Iya ini maksudnya. Oh tambah mantap jadinya, tambah Anda juga jadi punya pengetahuan, punya knowledge, dan akhirnya nanti Anda bisa mengimplementasikannya, bisa mempraktekannya, dan akhirnya Anda bisa jualan. Tetapi satu hal yang harus Anda ingat adalah, ya, yang perlu Anda catat juga, bahwa sebelum terjadi konversi, Anda harus ingat dulu, pertama itu, ya, berarti kalau di sosial media kita harus meningkatkan namanya, kok jelek banget tulisan gue ya, meningkatkan namanya visibility, ya. Itu nomor satu dulu. Nomor dua, meningkatkan namanya likability. Yang ketiga, meningkatkan pengaruh atau influence. Yang keempat baru meningkatkan konversi. Nah, ini urutannya. Jadi sekarang kita tuh masuk ke yang keempat kan? Ya kan? Nah, ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, jadi kadang-kadang kita harus tahu urutannya. Sebelum terjadi closing di sosial media, ya. Sebelum terjadi closing di sosial media, berarti yang nomor satu itu Anda harus terlihat dulu di sosial media, itu namanya meningkatkan visibility. Kalau Anda tidak dilihat di sosial media, orang tidak tahu kehadiran Anda di sosial media, baik di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Oke, jadi sebelum terjadi closing konversi tadi itu, ada beberapa faktor yang Anda harus pahami dulu. Nggak bisa sekonyong-konyong orang datang menggunakan sosial media langsung closing. Itu yang harus Anda paham. Oke? Ada proses yang terjadi sebelum itu. Masalah proses itu terjadi dalam 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu tergantung dari tergantung dari orang per orang bagaimana dia mempraktekkan, kan begitu kan? Yang kedua, kalau kita sudah terlihat di sosial media, makanya masih banyak orang kerjanya kan supaya dia terlihat, cara yang dilakukan adalah dia promosi terus. Ya maksudnya sebenarnya dia visibility-nya tercipta kan. Dia promosi, dia promosi produk, promosi bisnis, nah visibility. Iya mungkin di awal-awal iya orang suka mungkin, ya. Tetapi yang kedua kita berbicara tentang likability. Karena terlalu sering kita ya cuman promosi,
Lama-lama pemirsa kita, audiens kita, pertemanan kita, itu lama-lama tidak suka. Jadi tidak ada likability-nya. Ya. Jadi lama-lama di-skip lah. Tidak ada likability-nya. Karena yang kita posting itu udah terlihat sama orang, audiens Anda, oh si Indra ini cuma pengen jualan, oh si Indra ini orang-orang direct selling, orang MLM, orang asuransi. Jadi dia tidak menyukai. Nah, biasanya apa yang disukai orang di sosial media? Apa yang disukai orang kalau menurut Anda sekarang ini? Atau Anda lah, kalau melihat TikTok, Instagram, Facebook, apa yang Anda sukai dari seseorang? Kontennya oke. Yang lucu-lucu, masuk akal, betul. Storytelling, masuk akal. Edukasi, masuk akal. Nah, ini jawaban-jawaban motivasi, masuk akal. Humor, edukasi. Ini adalah jawaban yang sangat bagus semua. Tetapi kenapa giliran kita yang sebagai pelaku, kita tidak melakukan itu? Saya ulang ya. Kita suka ngelihat edukasi, kita suka ngelihat hiburan, kita suka ngelihat motivasi, kita suka ngelihat konten lucu dan macam-macam ataupun yang menarik gitu. Tetapi giliran kita sebagai mau menjadi sebagai pelaku nih, sebagai pelaku direct selling atau sebagai leader, whatever apapun yang sekarang posisi Anda, kenapa Anda nggak melakukan seperti apa yang Anda suka? Kan itu pertanyaannya. Sekarang kita mau jujur-jujuran. Jujur, tapi jangan jangan fake. Kira-kira, kalau Anda berteman sama saya, atau berteman dengan orang lain, yang tiap hari orang itu Anda lihat kerjanya cuman promosi produknya, apa yang di pikiran Anda, coba? Kita jujur-jujuran ya. Jangan nggak jujur. Apa perasaan Anda? Tiap hari jualan. Oke, bosen, muak, tidak suka. Nah, sekarang males. Semua orang jawabannya begini. Tapi giliran Anda menggunakan sosial media atau terjun menjadi seorang pelaku direct selling, kenapa banyak masih melakukan seperti itu? Anda saja tidak suka melihat orang lain begitu, tapi kamu melakukan. Kan gitu kan? Berarti likability-nya tidak ada. Sampai di sini paham maksud saya kan? Jadi, selain kita terlihat visibility-nya banyak di sosial media, tapi orang nggak suka, itu tidak sampai nanti ke tahapan konversi. Ingat urutannya tadi itu. Ya. Jadi urutannya itu visibility, likability. Ya. Karena dilihatnya kita tidak menyenangkan, tidak disukai, akhirnya kita pun tidak punya pengaruh terhadap audiens kita. Pengaruh nomor 3. Nah, kalau tidak punya pengaruh, ya jangan harap orang itu ya bisa kamu closingkan. Mulai paham? Sekarang gini, saya kasih contoh konvensional yang paling sederhana. Ada ketua RT di satu perumahan. Ketua RT ini sangat helpful, suka membantu warganya, rendah hati. Warga suka sama dia. Dia apa? Warga suka sama dia. Berarti dapat apa dia? Di sini. Ayo. Likability. Orang menyukai dia. Tiba-tiba Bang Indra prospek si Pak RT. Dan Pak RT melihat, wah ini bisa potensial. Karena saya tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai RT. Dan akhirnya dia bilang, produknya juga bagus Bang Indra. Saya mau dong Bang Indra katanya. Oke Pak RT gini, pertama sekali kalau Pak RT join, saya cuma minta sama Bapak, bisa nggak Bapak kumpulkan besok warga Bapak, tapi katakan ada peluang bisnis yang dibawakan oleh yang namanya Bang Indra tentang produk ABCD. Dan tanyakan kepada warga Bapak, apakah mereka terbuka untuk peluang bisnis. Nah Pak RT, karena dia punya grup WA sama warganya, dikasih tahu lah, besok ada presentasi. Kalau Anda sebagai warganya, apa yang Anda lakukan kalau ketika jam itu jam-jam Anda tidak sibuk? Kalau si Pak RT tadi itu mengundang Anda, dia jujur di depan, ada peluang bisnis, dia bawa Pak Indra, bla bla bla, tapi saya tidak bisa menjelaskan, karena saya juga baru bergabung. Siapa tahu cocok buat Anda, ya silakan datang ke balai desa, balai RT lah gitu. Berangkat kan? Karena ada likability-nya. Dan yang ketiga itu, Pak RT-nya punya pengaruh. Karena orang suka, akhirnya dia punya pengaruh terhadap warganya kan. Jadi, maksud saya di sini guys, lebih gampang mengajak orang kalau
Anda sudah punya pengaruh terhadap orang tersebut.